Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mahmud Barok, Content Manager dari tribunpriangan.com dan juga Tribun Jabar. Saat ini saya sudah hadir berada di sebuah ruangan di KPU Kabupaten Ciamis dan sudah didampingi oleh Bapak Ong Ramdhani, Ketua KPU Kabupaten Ciamis, serta Bapak Thohirin, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Ciamis. Kami akan berbincang tentang persiapan serta progres dari penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Ciamis 2024. Selamat pagi Pak Ong. Ya, selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa yang sekarang sedang dilakukan oleh KPU Ciamis? Ya, terima kasih KPU Kabupaten Ciamis untuk saat ini sedang menghadapi rekrutmen PPS. Kebetulan hari ini sedang dilakukan wawancara, didelegasikan oleh PPK di 27 kecamatan. Jadi PPK sudah ada Pak ya? PPK sudah dibentuk, sudah dilantik pada tanggal 16. Oke. Iya. Yang dibutuhkan untuk PPS itu berapa banyak Pak? PPS itu 3 kali 265 desa. Wah. Iya, 3 kali 265 desa. Iya, agak Sekitar lumayan. 795 orang. 795 orang. Dan berarti jumlah yang sangat besar berarti ya? Iya. Ada berapa daerah pemilihan Pak di Ciamis? Untuk Dapil ada 6. Ada 6 daerah pemilihan. Oke. Ya. Jadi tahapannya itu sekarang sedang proses untuk wawancara perekrutan PPS. Calon PPS ya. Setelah itu kemudian mereka akan ditetapkan, kemudian nanti akan dilantik pada tanggal 26. 26 Mei. Iya, cepat ya Pak ya? Iya, Prosesnya 25 sangat cepat. penetapan, 26 pelantikan. Mereka ini apakah yang pernah bertugas di PPS sebelumnya atau bagaimana? Ada sebagian yang pernah bertugas di PPS, kemudian ada juga pendaftar karena kami juga kan menerima pendaftaran secara umum terbuka itu. Terbuka. Jadi ada yang kemarin PPS pemilu, kemudian ada yang pendaftar baru. Ya. Kalau lihat dari pengalaman kemarin di Pilpres, apa kemudian kendala-kendala yang muncul pada saat pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ciamis? Iya, terima kasih. Untuk secara umum di Ciamis itu tidak ada kendala yang berarti. Hanya mungkin terkait dengan logistik, kekurangan dan sebagainya itu terpenuhi. Jadi artinya tidak ada pemilih ketika datang ke TPS ada kekurangan misalkan surat suara dan sebagainya. Dan untuk KPU Kabupaten Ciamis sendiri, alhamdulillah satu-satunya di Jawa Barat yang tidak ada masalah. Artinya clear and clean ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten, begitupun ketika rekapitulasi di tingkat provinsi. Jadi satu-satunya. Tapi kalau komplain ada tentu ya? Ya biasa ya, kalau komplain dari saksi ada, tapi ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi, kemudian tidak ada tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Ciamis. Iya. Kalau tingkat partisipasi pemilih gimana nih Pak? Yang kemarin Pilpres? Tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Ciamis maksimal. Ya, sampai berapa persen kalau kemarin? 80, sekian. Kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, apakah ada peningkatan atau bagaimana? Ya, ada sedikit peningkatan dari partisipasi pemilih memang. Oh, sebelumnya di bawah 80 ya? Ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh KPU Ciamis ketika itu untuk kemudian bisa meningkatkan partisipasi pemilih ini? Partisipasi pemilih itu kan bagian yang integral dengan dukungan dokumen kependudukan. Karena walaupun mereka berkeinginan untuk memilih dan datang pada waktu pencoblosan, tapi kalau dia tidak memiliki KTP, kan tentu saja dia tidak bisa memilih ya. Makanya partisipasi itu harus didukung oleh dokumen kependudukan yang sah. Dan upaya itu dilakukan. Masyarakat dioptimalkan untuk melakukan perekaman KTP dan memiliki KTP, dan juga setelah itu dilanjutkan datang pada saatnya melakukan pencoblosan. DPT itu berapa Kang? DPT pemilu yang kemarin itu terakhir 965.599. Hampir 1 juta ya? Hampir 1 juta. Ya. Apakah akan ada perbedaan dengan untuk pilkada? Iya, karena kan akan ada pemutahiran data lagi ya. Karena DPT pemilu akan dimutakhirkan dan nanti akan jadi DPT pilkada. Sudah ada perkiraan sih dari KPU provinsi itu, yaitu sekitar 962 tapi ya sedikit turun ya? Ya sedikit turun 962.252. Memang sedikit turun gitu. Iya. Penyebabnya apa tuh Pak? Ada perbedaan? Faktornya. Ya memang faktornya banyak.
Ya diantaranya kan ada faktor migrasi secara umum atau faktor yang mempengaruhi kependudukan secara umum. Ada meninggal, ada migrasi. Selain itu juga akan dipengaruhi oleh yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat, atau yang memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Ya. Orang yang tadinya TNI Polri ketika pensiun otomatis kan dia jadi pencoblos. Ya, sipil atau ya. sebelumnya belum daftar TNI, terus daftar TNI kan jadi Dia tidak. nggak bisa ya. Tapi memang yang cukup signifikan yaitu munculnya pemilih pemula, karena kemarin 14 Februari belum memiliki hak pilih, 17 tahun, dan di 27 November kemungkinan banyak yang sudah usianya 17 tahun dan bisa memilih ya. Nah kalau kita lihat kan secara kultur lah gitu kan, banyak orang Ciamis yang merantau ya, termasuk yang merantau. Itu jadi kendala nggak pada ketika pemilihan ini? Apakah memang mereka menyempatkan untuk pulang atau bagaimana? Ya kalau untuk memilih itu kan difasilitasi, maksudnya diproteksi melalui DPT, DPTB dan DPK. DPT itu kan yang sudah jelas lah terdaftar di daftar pemilih. Dan itu melalui proses yang cukup alot kan, karena dari DP4 terus nanti akan ada coklit pemutakhiran data pemilih, nanti akan jadi DPS, nanti DPS itu jadi DPS HP, ada DPS HP akhir kemarin itu kalau pemilu, terus jadi DPT. Nah yang tidak masuk di DPT atau yang masuk di DPT tapi karena dia memiliki kepentingan untuk di luar kegiatan di luar domisilinya, dia bisa mengajukan untuk memilih menjadi pemilih DPTB, daftar pemilih tambahan. Dengan berbagai kategori, ada pindah domisili, karena pekerjaan, rawan bencana, karena pekerjaan, dan karena faktor-faktor yang memang oleh undang-undang dibolehkan. Ya. Kalau setelah pelantikan PPS, apalagi kemudian tahapan selanjutnya? Setelah pelantikan PPS ini, kami akan melakukan launching terkait tahapan pilkada. Itu akan dilakukan pada tanggal 1 Juni. Ya. Itu launching apa yang di launching itu selain? Launching pilkada, kemudian launching jingle dan maskot. Maskotnya apa nih di Ciamis? Untuk maskot kebetulan ciri khas Ciamis, kalau dulu biasanya ayam. Iya. Kalau sekarang itu macan tutul. Jadi cital-citul. Cital-citul. Jadi yang laki-laki cital itu citul ya. Citul. Macan tutul yang di Gunung Sawah Yang di Gunung Sawah. Iya. Jadi salah satu hewan endemik di Ciamis ya. Di Ciamis, ya betul. Oke. Setelah launching apa lagi Pak? Setelah launching itu kami melakukan sosialisasi. Sosialisasi dengan berbagai segmen, dengan kepemudaan, keagamaan, termasuk disabilitas, kemudian dengan media juga. Kemudian nanti kita keliling di beberapa kecamatan. Skemanya apakah kita dapil ataupun ekskwadanaan, nanti kita dimusyawarahkan dengan yang lain. Karena memang sosialisasi ini harus masif dalam rangka meningkatkan partisipasi. Ya. Kalau tingkatan pemilih lah, lebih banyak milenial atau Gen Z atau pemilih lama atau tua? Jadi memang berdasarkan data, memang tidak ada varian-varian seperti itu. Varian-varian yang ada di DPT biasanya pemilih laki-laki, perempuan sudah. Disabilitas. Betul. Gitu. Tidak dikategorikan berdasarkan umur, mana yang manula, mana yang milenial. Itu datanya tercampur. Tapi kalau ngelihat dari secara global gitu, lebih banyak pemilih milenial muda atau tua nih? Ya tentu saja masih lebih banyak pemilih yang tua, sudah berkali-kali memilih. Iya. Nah sekarang bagaimana cara dari KPU untuk kemudian merangkul para pemilih muda ini? Ya, karena kan kami meyakini bahwa banyak organ-organ kepemudaan dan itu akan dilakukan sebagai segmen nanti ketika kita melakukan sosialisasi. Di Ciamis sendiri kan ada basis-basis kepemudaan, basis induknya contoh KNPI, kemudian Karang Taruna, kemudian nanti kita menyisir dengan basis-basis yang lain. Dan itu upaya kita untuk mendongkrak partisipasi. Ke sekolah-sekolah juga termasuk? Ke sekolah-sekolah juga. Lah, bahkan ada program tambahan dari KPU Provinsi untuk sekolah ada cerdas cermat. Lomba cerdas cermat tingkat SMA, kemudian stand up comedy. Ada stand up comedy. Lomba kreasi disabilitas. Wah, ini hal yang baru juga nih, ada stand up-nya ya. Ada stand up. Memang untuk
merangkul anak-anak muda ini ya. Iya, Oke, betul. oke, oke. Bagaimana kemudian harapan Bapak terkait dengan Pilkada Ciamis ini? Ini pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih. Sebetulnya pasti semua berharap ketika ada perhelatan pemilu ataupun pilkada, intinya ingin pemilu itu berjalan lancar, berjalan sesuai dengan tahapan, berjalan sesuai dengan regulasi. Iya. Kemudian kita juga ingin penyelenggaraan sebagai penyelenggara itu on the track, tidak condong kiri condong kanan, dan tentunya harus mengedepankan bahwa semangatnya bagaimana perayaan pilkada ini sukses tanpa ekses. Artinya Gitu. kita bersama-sama untuk bisa menyukseskan Iya. pilkada di Ciamis ini Di ya. Ciamis, karena bukan hanya KPU, tetapi ada Bawaslu, kemudian ada partai politik sebagai pengusung nanti untuk pasangan calon dan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Siap, siap. Terima kasih banyak Pak Ong dan juga Ya. Pak Tohirin atas waktunya yang singkat ini. Demikian Tribuners, bincang singkat kami dengan KPU Kabupaten Ciamis. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.